putra lulusan IPDN untuk membantu kami di Kementerian Investasi. Dan sekarang yang mengurus berapa investasi masuk pada tahun 2024 nanti sebesar 1.650 triliun adalah alumni IPDN yang namanya Edi. Ah, ini Edi, angkat tangan. Ma, ini deputi dia sekarang, deputi. Jadi Praja itu nggak boleh lagi berpikir hanya mau jadi camat, sekda. Nggak bisa, sudah harus masuk pada sektor-sektor investasi. Karena diajarkan sejak dini. Ini. Jadi kalau besok tahun ini, tahun 2024, target investasi 1.650 triliun tidak tercapai, berarti kampus ini yang salah. Karena ini alumni kampus IPDN. Tapi saya punya keyakinan, insya Allah akan tercapai karena alumni IPDN memang paten punya, kira-kira begitu. Manu, sampai berapa? Oh, tolong ingatkan saya, soalnya saya kalau ngomong tanpa tes kadang-kadang lupa jam. Sekarang apa yang harus negara lakukan? Nah, kita berbicara. Apa yang harus negara lakukan ke depan? Bahwa Presiden Jokowi menyampaikan adalah program hilirisasi. Praja yang saya hormati, Belanda menjajah kita itu hanya mengambil apa? Sumber daya alam. Portugis menjajah kita mengambil apa? Sumber daya alam. Cengkeh, pala, rempah-rempah. Mereka olah semua di negara mereka waktu itu. Mereka jadikan negara kita adalah sumber bahan baku. Kemudian kita merdeka. Cokro Aminoto dengan serikat Islamnya memperjuangkan sebagai embrio untuk memerdekakan bangsa kita lewat lahirnya Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan kemudian Soekarno-Hatta memperoleh kemerdekaan kita. Tujuannya apa? Agar kita mampu mengelola seluruh sumber daya alam kita untuk menciptakan nilai tambah di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Undang-undang sudah dibuat sejak 67 tentang hilirisasi. Undang-undang Minerba sudah dibuat sejak 2009 dan tidak pernah kita melakukan hilirisasi secara masif. Datanglah pemimpin kita dari pinggiran kali Solo yang namanya Pak Jokowi. Badannya tidak segemuk Pak Karno, badannya tidak segemuk Pak SBY, tapi nyalinya minta ampun. Nyalinya minta ampun. Ampun-ampun saya kalau nyalinya. Apa yang saya sampaikan kepada teman-teman? Hilirisasi adalah sebuah jalan untuk menuju Indonesia emas. Maka ketika saya masuk di pemerintah, bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kami untuk segera memikirkan langkah-langkah komprehensif terukur untuk merealisasikan investasi di bidang hilirisasi. Tepat pada bulan Oktober 2019, kami mendorong hilirisasi pertama di sektor nikel. Ekspor kita nikel di tahun 2017-2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kemudian kita menyetop ekspor ore nikel ke Eropa. Kita menyetop dan kemudian kita membangun industri dalam negeri. Masif kita lakukan. Apa yang terjadi? 2023 nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel mencapai 33,5 miliar US dollar. Naik 10 tahun hanya waktu 4-5 tahun. Berarti selama ini kita dibohong-bohongi saja. Dan apa yang terjadi?
Ketika kita menyetop ekspor ore nikel, Eropa membawa